bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang Siap Tuhan. kami siap. Nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap. Nyatakanlah kami siap. Nyatakanlah. Come on, everybody. Joy. Pick it up. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Shalom warga kerajaan, sambil menantikan dan akan merayakan hari raya Minggu, the Feast of Weeks ataupun Shavuot, yaitu yang kita sebut Pentakosta. Ya, Pentakosta pertama yang dialami oleh bangsa Israel adalah turunnya firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami murid-murid adalah turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid itu semua mendapatkan pelajaran istimewa dari Yesus selama 40 hari. Sejak Yesus bangkit, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi rupanya mereka tidak mengerti sepenuhnya juga, gagal paham. Ayat 6 berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab mereka kira bahwa kerajaan Allah hanya untuk Israel. No, tetapi saudaraku untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu tentang Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima dinamis, kamu terima kuasa ketika atau kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan cuma speak in another tongue, bukan cuma glossolalia, tetapi dinamis. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi purpose-nya, purpose of the power ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi di sini eyewitness. Tetapi juga berkata tentang martus ya. Martus yang di bahasa Latin jadi martir. Nah lebih ngerti kan?
Ya, untuk menjadi martir itu saudaraku siap mati buat iman kita. Dan kita lihat bagaimana akan jadi saksi Tuhan, eyewitness, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, itu yang kami beritakan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea, itu regional, Samaria, lintas daerah sampai ujung bumi. Itu yang saya alami saudara. Ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus bulan Januari tahun 80, maka saudaraku pertama-tama sifat dan karakter saya makin diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, maka saudara kuasa itu mengikuti. Mau exciting dalam pelayanan, waduh. Ya, Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, demons, dengan jari Allah, dengan kuasa Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Bagaimana melebarkan kerajaan Allah? Tidak dipisahkan daripada power evangelism. Tetapi nomor satu itu seperti saya sampaikan minggu lalu, power untuk berkuasa atas daging, atas dunia, atas roh-roh jahat ya. Dan kita melihat di sini tujuannya saudaraku, kita akan mengalami ancaman, kita akan mengalami oposisi. Arahkan matamu kepada Yesus. Ya, seperti seorang pelari itu ya, yang harus kita lihat itu pertama-tama kita tahu ada yang saksi-saksi yang mendukung kita. Para martir yang terlebih dahulu. Orang-orang percaya yang sudah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan pada garis finish. Percaya bersama Yesus. Dengan kuasa Tuhan you will finish well and even finish great. Dan arahkan matamu juga kepada reward yang Tuhan akan sediakan. Karena itu saudaraku, kuasa Roh Kudus tidak untuk gagah-gagahan. Tidak untuk pamer. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa mujizat, tidak ada orang percaya kerajaan sorga. Orang tidak tergerak karena a good preaching, tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, dan itu kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dilindungi, jangan sengaja ya, dilindungi daripada ular, daripada racun. Saudaraku, dan yang terakhir, saya juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Luar biasa saudara. Dan itu menyertai kita. Siap warga kerajaan, mari kita menyambut ke depan ini, buktikan Yesus Raja dan dia hidup dan dia bertakhta dalam nama Yesus. Amin. Shalom, shalom. Pagi hari ini mari kita mengalami ledakan kuasa Allah. Amin. Mari kita persembahkan ibadah kita, kita bawa korban pujian kita kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan di dalam nama-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami mau membawa korban pujian yang terbaik. Korban syukur kami bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau serukan namanya. Sebab dia Tuhan Allah yang besar. Dia takkan tergoyah.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Mari senggol kanan kirinya. Katakan, kita mengalami ledakan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau mengalami ledakan Tuhan. Sebab roh dan kuasanya ada di tempat ini. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan semua, kami siap nyatakanlah hukum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Hukum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dia yang terhebat. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Lawatan besar membakar hati yang menyembah. Mari kita siap, kami siap nyatakanlah. Katakan, hukum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah.
Tuhan, kita siap-siap. Amin. Katakan, kami siap. Nyatakanlah, katakan, kami siap. Nyatakanlah, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa-Mu pagi ini. Kami mengalami kuasa-Mu yang dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan buat kuasa salib-Mu yang mengubahkan hidup kami. Yesus. Ada tempat
dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, rasakan kasih. Haleluya, kau besar Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Bapa. Sungguh senang bersamamu Yesus. Haleluya. Bersama dalammu. Sungguh senang bersamamu Bapa. Sungguh senang bersamamu Yesus Kristus. Sungguh senang kami bersamamu Roh Kudus. Kalau satu hari kami bersama dunia, hari ini kami bersama Engkau Tuhan. Khusus untukmu, jam ini, menit-menit ini Tuhan, hanya untukmu. Kami tinggalkan yang lain, kami tanggalkan yang lain Tuhan. Kami mau seperti Daud, ialah satu hari kami hidup di pelataran-Mu Tuhan. Hari demi hari kami bersamamu. Karena sungguh ajaib, sungguh indah bersamamu Tuhan. Terima kasih. Berkarya Tuhan, berkarya. Isi kembali Tuhan. Beri makanan rohani buat kami semua. Kalau makanan jasmani Engkau sudah cukupkan, ialah makanan rohani hari ini kami nikmati Tuhan. Kami disegarkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Engkau diberikan kelegaan, engkau diberikan kesembuhan, hidupmu dipulihkan. Alirkan kuasa-Mu Tuhan pagi ini. Kami semua tidak ada apa-apa. Roh Kudus, alirkan. Jamah satu persatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dari rumah sudah merindukan Tuhan. Jamah sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sedang galau. Engkau yang sedang bingung. Ada Tuhan bersamamu saat ini. Dia jawaban untuk engkau kekurangan, dia punya kelebihan dan siap diberikan itu. Buka hati dan pikiran untuk kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Ketika Engkau disalib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, semua sudah Kau selesaikan. Kami percaya dengan kebangkitan-Mu semua menjadi nyata. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, kasih salam kiri kanan kita. Selamat buat dan berkati. Ya, baik. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, sehat. Saya percaya melewati COVID kita sudah bebas dan tetap berhati-hati. Ya, semua diberkati, semua mokoh kata orang Bali. Oke, baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan share apa yang sedang dikerjakan oleh gereja kita, bahwa dari tema-tema yang kita dengarkan, khotbah-khotbah yang kita dengarkan, pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan, saya percaya kita sudah banyak mengerti tentang apa itu kuasa. Ya, apa itu kuasa, dan Tuhan memberikan kuasa buat setiap yang percaya. Setiap orang percaya punya maksud dan tujuan. Amin. Saya percaya segala sesuatu diciptakan punya tujuan. Ya. Mimbar ini boleh ada gunanya untuk apa? Naruh Alkitab katanya. Ya. Dan untuk sembunyi pendeta katanya. Ya, sembunyikan aku di balik salibmu. Mimbar yang besar. Syukur di sini tidak besar. Ya. Kursi ini diciptakan untuk apa? Duduk. Saya percaya kita semua diciptakan punya tujuan. Amin. Kita punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Ya. Saya percaya bahwa tujuan Allah tidak ada yang lain. Tujuan Allah yang sering kali dikhotbahkan, bahkan sering kali saya sampaikan di dalam Kejadian pasal 1, 26 dan 27. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa. Dengan siapa? Kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah blueprint-nya Tuhan. Ya, kalau blueprint itu sama enggak dengan aslinya? Ya, meskipun itu blue, biru, cetak kedua, tapi itu sama persis. Ya, Tuhan Allah yang berkuasa, kita yang ditetapkan di mana? Dibawa kemana-mana sama insinyur itu, dibawa kemana-mana dengan pemborong ini, ya, ketika bangun harus sesuai dengan gambar ini. Kita adalah gambaran Allah, amin. Ya, dan Allah punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Makanya kita diberikan kuasa. Amin. Kuasa untuk apa? Hari ini. Nah, yang berkuasa atas hidup kita apa? Ya. Yang Tuhan berikan itu apa?
Ayat selanjutnya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, berkuasalah atas apa? Semua yang di bumi. Otoritas ilahi sudah diberikan buat kita semua. Ya, itu sempurna. Sebelum Tuhan ciptakan manusia, kita, Adam dan Hawa, Tuhan sudah sediakan. Ya, binatang, tumbuhan, biji-bijian, semua sudah diciptakan. Semua sudah disediakan. Amin. Semua sudah disediakan. Ya, kita tinggal apa? Memetik, menikmati. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Oke, kuasa itu sayangnya hilang. Otoritas Eden itu hilang. Karena apa? Dosa. Jangan takut lagi akan dosa. Dosa sudah diselesaikan. Amin. Dosa sudah diselesaikan. Oleh apa tadi? Salib. Oleh salib. Dan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus ingat, ini pertama-tama sudah diselesaikan. Ketika kita percaya, upah dosa adalah apa? Maut sebenarnya. Kematian, kecelakaan, sakit, penyakit, maut terus menghentikan. Tapi salib sudah selesai. Dengan percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menentukan pertama kali. Makanya kuasa itu sudah diberikan. Tujuannya apa? Ya, ayat yang sudah kita baca juga minggu yang lalu. Mari kita baca bersama Lukas 10 ayat 19. Dikatakan di sana, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Ya, kuasa untuk apa? Saya renungkan. Saya melihat binatang yang ditulis ini semua berbisa ya. Kalajengking berbisa, terus apa? Ular juga berbisa. Bahaya nggak? Bahaya. Tapi kita diberikan kuasa untuk mengalahkan. Amin. Amin, saudara. Ya, ini gambaran dunia dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Berarti di dunia ini, di sekitar kita ada musuh yang harus kita tahan. Kita harus kalahkan. Ya, yang membahayakan kamu. Ya. Ini merupakan suatu janji Tuhan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kuasa yang diberikan kepada kita semua. Yakin saudara? Kita punya kuasa, punya otoritas. Di mana? Di bumi ini. Di bumi. Yakinkan kita punya kuasa. Di bumi, di mana kita ada. Ya, kalau contoh aja, ya ini contoh. Kekuasaannya Pak Tony di mana? Yang jelas toko Modes yang menguasai sama Pak Tony dong. Ya kan? Khusus toko Modes dan Sumbawa diberikan. Ini pemiliknya kuasa. Dan yang menguasai Tunas Daud siapa? Kepala sekolahnya Miss Ati. Ya, semua tahu. Ya, Tunas Daud. Oh ya, kepala sekolahnya. Ya, Sumbawa yang punya siapa? Orang Sumbawa. Siapa kepala bupatinya? Ya, dia yang berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberikan otoritas. Nah, kita melihat arti kuasa secara umum saja. Ya, secara umum. Kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Ya. Bulan yang lalu sudah dibahas berkali-kali tentang kuasa. Namun pertanyaan buat kita semua, ya, hidup kita ini dikuasai apa dan siapa? Ya, hidup kita ini dikuasai apa dan siapa?
Mari kita bertanya kepada diri kita, hati dan pikiran kita. Mari kita melihat dan mengoreksi pelan-pelan. Kasih tunjuk di slide. Di bawah saya apa? Ih, keren gak? Aku pengen dolar untuk pergi ke luar negeri. Di Indonesia gak laku. Ya, oke? Dikuasai apa lagi? Apa gambarnya? Kepeng lagi. Ya kan? Nah, betul ya? Terus lagi dikuasai apa? Saya mimpi. Boleh nggak punya rumah? Boleh. Saya juga belum punya rumah, tapi sudah disediakan. Saya mimpi. Ya. Saya boleh pengen. Tapi dikuasai. Menguasai hidup kita enggak rumah ini? Klik lagi. Setelah itu apa? Cepat. Saya pengen dong. Bukan backup saya bawa kemana-mana. Ketawa. Ya. Tapi tidak dikuasai. Ya. Terus lagi. Jangan dulu tuh. Yang satu senangannya ibu. Apa? Sampingnya apa? Sampingnya mobil. Ya, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan dikuasai. Jangan berkuasa tersebut. Oke? Apa lagi? Keren. Suka jalan-jalan? Kemana? Merek ya. Ya, tasnya numpuk di rumah. Sampai berapa? Sesuai warna baju tasnya. Betul ibu-ibu, wanita? Betul katanya. Ngaku, jujur. Bapak-bapak cukup satu aja, dari dulu coklat. Mau dibelikan lagi nggak usah. Masih. Itu hobi. Tapi dikuasai enggak? Ya, ada tas pasar ya dibawa. Kalau pesta jangan. Ya kan? Ya, klik lagi. Masih dikuasai? Siapa yang dikuasai ini? Apa ini kira-kira? Saya dulu hobi, tapi pakai komputer. Ya, klik lagi. Wis, ini yang berkuasa. Siapa? Sudah kenal? Saya cuma tahu aja meskipun namanya sama. Ya kan? Saya cuma tahu aja. Ya, dia berkuasa, tapi tahun depan dia turun. Dan sampingnya sudah turun. Ya kan? Kekuasaan yang dimiliki. Dia berkuasa selama-lamanya. Masih ada lagi? Wih, keren. Semua orang akan mengingat kedudukan, ya, posisi, dan akan direbutkan semua kursi-kursi itu. Ya loh, di DPR, di mana lagi? Ya, nah, berkuasa. Apakah dikuasai jabatan? Hidup kita sementara semua. Klik lagi. Loh, berarti penting ini diulangi lagi. Double, ya enggak apa-apa, memang terjadi. Memang ini yang terjadi. Dan enggak kecil, enggak besar. Nunggu waktu dah. Main game. Bahkan game bisa menghasilkan uang. Ya. Ayo kita lihat. Sampai ngeri. Ya, ada enggak yang sampai gini? Oh, bapak-bapak enggak ada. Anak muda, saya ketemu bapak-bapak juga seperti ini. Sampai istrinya lapor ke saya. Ya, oke. Nah, dikuasai ini enggak? Kalau bapak bilang ini istri saya kedua, ini istri marah-marah. Dan ibu-ibu juga. Ya, kemarin udah buatin kopi saya, sekarang kalau istri saya buka WA terus, nomor satunya. Ya kan? Jangan sampai. Ini penting. Tapi jangan sekali-kali menguasai. Masih ada lagi? Nah, kalau ini mati, kayak apa? Marah kan? Marah semua. Ya kan, kalau ini gangguan sedikit aja, udah. Aduh, gimana internet ini? Aku sudah bayar. Betul atau betul? Tahu. Ya kan? Nah,
Karena ini udah kebutuhan, tapi jangan sampai dikuasai. Gitu. Gimana mau kerja? Bisa, masih bisa. Masih ada lagi? Nah, makin bendung. Otoritas. Ini yang seharusnya apa? Berkuasa. Ini yang harusnya memerintah dalam hidup kita. Yang sudah memberikan nyawa. Yang sudah memberikan segala. Biar izinkan dia berkuasa sepenuhnya. Izinkan. Klik. Masih ada gambar? Nah. Kata kuasa berasal dari bahasa Yunani exousia dan dunamis. Nah, apa exousia itu? Bahasa mana? Bahasa Sumbawa, Tepal. Ya, saya belajar sedikit pendekatannya biar dekat. Apa? Exousia adalah suatu kekuatan dari pemerintah yang berkuasa. Itu terbalik. Memerintah apa? Yang dapat memerintah, menundukkan, diterjemahkan sebagai otoritas, bukan power atau kuasa seperti dunamis. Ya, jadi kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, contohnya apa? Yang kekuasaan itu. Pemerintah berkuasa. Contohnya, saya tulis ketemu satu di Perjanjian Lama, yaitu Yusuf mendapat otoritas dari siapa? Fir'aun. Ketika didelegasikan, rajanya adalah Fir'aun. Ya, yang berkuasa adalah Fir'aun. Tapi Fir'aun memberikan apa? Otoritas kepada Yusuf. Sepenuhnya atur ini. Atur. Karena tahu Yusuf orang yang bisa dipercaya. Diberikan otoritas, kekuasaan atas Mesir. Bahkan ngatur. Dia kepala bulog. Ya. Ngatur beras. Ngatur seluruh. Dan tahu otoritas itu diberikan kepada Yusuf sepenuhnya Mesir. Bayangin, ketika kelaparan datang, bisa menolong bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa Israel untuk menyembuh. Nah, ini otoritas diberikan. Ya. Dia bukan orang nomor satu, tapi diberikan mandat otoritas untuk apa? Menguasai Mesir. Dan kelaparan tidak terjadi. Yang kedua, contoh orang percaya, ya di ayat yang tadi. Nah, ini contoh dari kuasa yang diberikan, menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, yang sifatnya roh, ya. Menginjak kalajengking sungguhan ya dicubit, disengat, ya. Ular juga gitu. Tapi kita diberikan otoritas secara rohani, otoritas sepenuhnya. Kita mengalahkan yang jahat, dunia, kuasa dunia, dan otoritas diberikan juga kepada kita. Sumbawa ini diberikan kepada siapa? Kepada kita untuk menguasai. Kita punya pandangan, punya pikiran seperti itu. Ya lanjut. Dunamis. Ya, kita cepat. Dunamis. Berarti kuasa ini adalah akar kata dari dinamit. Ya, adalah hadirat Tuhan yang penuh dengan kekuatan yang meledak dan terjadi secara fisik. Seperti contohnya yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan dan sebagainya. Ya, ini dinamis. Ya. Dinamis. Seperti, nah, sebagai contoh, ya nanti kita bahas di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yang seringkali itu ada kekuatan yang besar yang mempengaruhi murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kekuatan Roh Kudus itu, kekuatan Tuhan itu diberikan kepada siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita akan peringati, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum naik ke surga, dia berpesan, tunggu. Ya, aku akan memberikan apa? Roh Kudusku, Roh penolong. Nah, di sini kita tidak melihat ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan Yesus waktu di bumi, murid-muridnya nggak buat apa-apa. Betul nggak?
Nggak buat apa-apa. Mereka cuma nonton dan menikmati mujizat itu. Dilihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Murid-muridnya cuma nonton aja. Nggak buat apa-apa. Tapi kekuatan ini diberikan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Siapa di sini tempat orang percaya? Saya, saudara dan saya diberikan otoritas. Amin. Ya, ini kuasa. Namun kita sering kali tidak sadar. Seperti murid-murid Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, saya ngikut saja lah. Menikmati ikan goreng, ikan bakar, ikut aja lah. Ya, tadi Pak Arifin berkata, dia tetap mengajarkan. Meskipun sudah mati, dia menampakkan diri mengajar kembali tentang kerajaan Allah. Karena apa dikatakan tadi? Murid-muridnya tidak gagal paham. Kadang-kadang gereja Tuhan menikmati berkatnya senang, tapi untuk melakukan pekerjaan Yesus itu tidak dilakukan. Senang, siapa nggak senang menikmati berkat? Semua senang menikmati mujizat. Siapa nggak senang? Senang, harapan kita. Tapi untuk melakukan mujizat itu, biar orang-orang yang diurapi katanya, biar orang-orang yang Pak Pendeta katanya yang melakukan. Ya, tapi kita semua sama diberikan otoritas. Amin. Sama. Cukup segini tentang dunamis. Kita melihat lagi. Dikatakan dalam 1 Tawarin 29 ayat 11 sampai 12, sehingga di sana Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan segala kuasa datang dari Padanya. Mari kita melihat ayat ini. Ya, kita baca bersama-sama. Kelihatan kan dari belakang? Mari kita baca bersama-sama. Ya, ini buktinya kalau Allah berkuasa dari zaman ke zaman. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, saya baca dari sini biar cepat. Oke. 2, 3. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, Bapak Ibu, jelas menunjukkan kekuasaan itu dari Dia, untuk Dia, dan selama-lamanya adalah Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tertinggi, yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Bukan dunia, ya, bukan yang di gambar-gambar tadi, di slide tadi, tapi Tuhan yang berkuasa. Ketika kita percaya Yesus, salib kita terima, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, hidup kita adalah milik Tuhan. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, namun Kristus yang hidup. Amin, saudara? Yuk sama-sama saya. Hidupku bukan, namun Kristus yang hidup. Amin. Kalau Kristus hidup dalam hidup kita, kita akan melakukan apa? Perkara besar. Amin. Kita akan tolong orang. Kita gak akan sungut-sungut. Pernah lihat Yesus sungut-sungut? Dia pernah marah sekali. Di mana, saudara? Lempar itu apa? Keranjang apa? Keranjang buru, keranjang dibait. Karena rumahnya dibuat apa? Sarang penyamun. Ya, ada ketidakbenaran. Haleluya. Mari kita lihat. Oke. Nah, ini tadi masih pembukaan. Sekarang tujuan kuasa.
Ada berapa? 7. Lama sekali Pak Jo. Enggak, cepat aja. Ya, 2 ditambahi, tadi 5, biar 7. Berarti 7 itu angka sempurna. Enggak. Angkanya Tian Mas 7. Langkopernya maksudnya. Ya, menjadi anak Allah dengan cepat. Ya. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sepenuhnya kita putra kerajaan Allah. Amin. Yakinkan kita adalah putra anak daripada Allah. Amin. Lihat kira-kira modelnya kayak gitu, anak Allah. Keren. Ya, anak Allah. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak Tuhan kok ngomel Pak Joko. Keluhannya para suami di alas tapi. Keluhannya siapa? Para suami. Yang ngomel siapa? Saya tanyain. Istriku di rumah. Gitu. Ya ini di sana. Ya. Apa? Di sana sini ada. Saya udah berani keras. Ya. Kita tahu kalau jadi anak itu kita diapain? Kita punya apa? Klik lagi. Ya. Apa yang harus didapat seorang anak? Perlindungan. Kita dapat perlindungan dari Tuhan sempurna. Amin. Yang kedua apa? Seorang anak pemeliharaan sempurna. Sampai kelaparan hari ini? Enggak kok? Merantau jauh-jauh Pak Saldi, kelaparan sebuah indah. Di mana-mana ada nasi, di alas ada nasi. Ada es. Ya, disediakan es, sediakan semuanya. Karena kelaparan tambah lemu dia. Oke, pemeliharaannya sempurna, penyertaannya sempurna. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna. Kemana aja Tuhan sertai buat perkara. Pertolongan Tuhan ada. Yang terakhir ini kita senang. Apa? Warisan. Ya, warisan harus tanah. Warisan harus uang. Warisan harus apa? Sertifikat. Deposito. Kalau ada enggak apa-apa. Ya, kita wariskan perlu. Perlu. Kalau ada diwariskan. Ya, bapak saya pesan. Nah, Kak Iso kasih warisan. Warisan sekolah. Sekolah tak ada sekolah. Sekolah aja sampai SMA. Ini. Tapi sudah bersyukur. Tuhan terima kasih. Ya, terima kasih. Warisan. Ditinggal. Tapi yang diwariskan imannya bapak saya enggak gugur sampai dia dipanggil Tuhan. Warisan ini yang. Amin saudara. Wariskan iman saudara. Wariskan. Mari sama-sama. Saya nggak bisa kasih warisan apa-apa kepada Jerry. Ya, apa yang ada milikmu nanti. Ya, yang penting iman kepada Yesus Kristus. Itu jaminan. Amin. Karakter Yesus kita wariskan. Kesetiaan Yesus kita wariskan. Amin. Gak sama. Saat kita dipanggil Tuhan, apa? Tidak khawatir lagi. Saya percaya yang punya anak masih remaja, pemuda, mau sekolah ke sana, khawatir, takut. Anak saya nanti tergoda enggak ya? Sama di mana? Di kota besar sana. Di kota besar banyak godaannya, katanya. Di kota kecil aja banyak godaan sekarang. Ya, di mana-mana banyak godaan. Ya, kita melihat lagi warisan iman kepada Yesus Kristus. Karakter Kristus kita wariskan. Klik lagi cepat. Tujuan Tuhan yang kedua, menjadi saksi. Ya, untuk menjadi saksi ini, saudara, kenapa kita harus menjadi saksi? Kita berikan kuasa, ayat ini tidak asing lagi buat kita. Kenapa kita harus menjadi saksi? Yang pertama, kenapa kita harus bersaksi? Karena kita, klik lagi, karena kita sudah menerima
dan merasakan kasih Kristus. Kurang kasih Kristus? Enggak. Kenapa kita harus bersaksi? Saya bersaksi. Hari ini saya disertai Tuhan. Hari ini saya dicukup oleh Tuhan. Saksikan saudara. Saya dan saudara sudah mengalami, ya, menerima dan merasakan kasih Kristus. Ini saksi. Kenapa kita harus saksi? Karena kita sudah pelaku dan bahkan mengalami. Yang kedua, kita sudah mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Mujizat yang pernah terjadi, saksikan. Pertolongan Tuhan. Aku dikirim suami. Ada yang berdoa cari suami kan? Cari. Yes. Berdoa cari istri. Minta dan dijawab. Amin. Dan diberikan. Supaya mereka mendengar dan melihat kuasa dan kasih Yesus yang sudah kita ada di dalam hidup kita. Supaya mereka, siapa mereka? Orang yang belum kenal Kristus. Amin. Ya. Yang keempat adalah perintahnya Tuhan. Saksi itu perintah. Saksikan pertolongan Tuhan. Amin. Saya terus bersaksi. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Saya saksikan. Ini loh kemarin saya bikin. Saya cerita kepada orang-orang yang ini kasih Tuhan. Jadi, kita melihat yang ke berapa ya? Tujuan yang ketiga. Memuliakan Allah bukan diri sendiri. Ya, tujuan Tuhan memberikan kuasa supaya kita memuliakan Allah. Amin. Ayatnya di mana? Efesus 1 ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Betapa hebatnya yang bekerja di dalam hidup kita. Betapa dahsyatnya. Lagunya tadi dasar. Sampai ada baru dengar bum bum. Bum bum baru dengar. Dasarnya seperti itu. Mana dahsyat? Ya, kekuatan Allah itu yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, Roma 11 ayat 36. Sebab apa? Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan untuk siapa? Saya bukan. Untuk siapa? Untuk Dia. Kalau sampai hari ini sehat, kuat, diberkati, punya harta benda, untuk siapa? Untuk Dia. Saya percaya kita diciptakan untuk hidup berkelimpahan. Amin. Ya. Untuk memberkati. Haleluya. Untuk siapa? Untuk Dia. Oke, saya lanjut. Keempat, soalnya 7. Mengalahkan dunia. Nah, kok dunia dikalahkan? Ya, dunia ini jahat. Ya. Dunia tidak semakin baik. Wah, nanti tahun depan, bulan depan semakin baik. Nah, semakin kacau. Beberapa negara presiden di dunia melegalkan untuk apa? Cowok dengan cowok diberkati di gereja. Di Australia, pendeta yang tidak mau memberkati pasangan gay ini dicopot kependetaannya, dihukum. Mau jadi pendeta di Australia? Saya tidak mau. Melegalkan seperti itu. Dicopot, tidak boleh. Dan diakui kependetaannya. Itu yang terjadi. Khususnya di Australia. Tidak tahu di Amerika sana. Udah banyak seperti itu. Kita melihat dunia ini jahat. Tapi kita punya kekuatannya. Amin. Kuasa yang Tuhan berikan untuk kita. Untuk apa? Mengalahkan dunia. Cara-cara dunia. Ya, mari kita baca bersama. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang
mengalahkan dunia? Iman kita. Iman saya egois sedikit. Ya. Kalau kita bareng-bareng lebih kuat. Kalau sendirian, kuat nggak? Saya tergoda, nggak ada yang nopang doa saya. Saya di kamar sendiri. Iman kita kepada Yesus Kristus yang mengalahkan dunia. Perintah Tuhan itu ringan, enak, tidak berat. Amin. Ya, mengalahkan dunia. Siap mengalahkan dunia? Saya percaya kita tahu apa yang dikerjakan dunia hari-hari ini. Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu cara-cara dunia. Gak setuju bantai. Itu lawan bantai. Itu cara-cara dunia. Dan kita bisa mengalahkan cara-cara itu. Amin. Kalau orang di luar sana, sogok sini, sogok sana. Pendekatan sini, pendekatan sana. Biar jadi pemimpin. Biar dekat. Cara-cara dunia itu seperti itu. Tapi cara Tuhan beda. Amin. Dekat dengan Tuhan, sumbernya berkat itu. Berkat itu akan mengalir. Amin. Oke, mengalahkan dunia. Satu ini. Siap mengalahkan dunia? Siap? Mari angkat tangan kita bersama. Saya siap. Seperti tadi. Kami siap. Kami siap menyatakan. Kami siap. Mengalahkan dunia. Dunia di sekitar kita. Di Sumbawa ini. Yang cara-cara dunia kita kalahkan bersama. Klik lagi. Oke, 5. Kekuatan. Menolong, menghibur, dan mengisahkan. Ya, kekuatan itu. Ini diberikan kepada siapa? Murid-muridnya. Dicurahkan kepada siapa? Murid-muridnya. Ketika apa? Menantikan Tuhan. Ketika menantikan Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Yohanes 14 yang mana? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain supaya dia menyertai kamu 1 jam, 2 jam, selama-lamanya. Penolong yang lain. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, aku akan memberikan penolong. Haleluya. Ada yang menolong kita saat kita lemah. Gak ada yang menolong saya sih, gak ada yang perhatikan saya sih. Ya, Allah memberikan. Roh Kudusnya diberikan. Klik lagi. Ya. Ayat selanjutnya mengisahkan tetapi penghibur, ya, yang kedua adalah penolong, yang pertama penolong, yang kedua adalah penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia mengingatkan dan mengajar kita. Ya, ini katanya hamba Tuhan namanya Pak Dari Alexander. Ini kata-kata ayat yang sombong. Gak perlu guru. Gurunya adalah Roh Kudus. Gak perlu sekolah. Ya, gak perlu sekolah. Tapi perlu diajar. Amin. Kita perlu diajari supaya kita bisa nulis, bisa baca, bisa hitung. Diajar, terus belajar sampai kapan? Sampai masa habis usia kita. Ya, kita belajar dan belajar. Roh Kudus akan mengajar. Dan yang penting di sini mengingatkan. Dia akan terus mengingatkan. Ya, kita diingatkan. Ingatkan apa? Bukan masa lalu yang salah, bukan masa lalu yang berdosa, tapi diingatkan apa? Perkataan-perkataan siapa? Tuhan Yesus. Ya, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan firman Tuhan. Saat kita lemah, ada suara, akulah kekuatanmu. Ya, saat kita bingung, akulah penghibur. Kita diberikan jalan Tuhan. Amin. Ayo kita lihat lagi. Nah, mengisahkan.
Yohanes 16 ayat 8-9 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dia datang untuk apa? Menginsafkan. Ya. Diberikan kuasa, tujuan kuasa itu bekerja untuk apa? Menyadarkan. Insaf, tobat. Betul kan? Ya, diingatkan kuasa itu datang mengingatkan kita untuk apa? Insaf. Siapa yang menginsafkan? Yaitu Roh Kudus. Ya, kita nggak usah jengkel orang yang kita doakan. Ya, kita kasih firman Tuhan, kok nggak tobat sih? Ya kan? Seringkali kita jenuh berdoa, kok nggak tobat sih? Kok nggak insaf? Roh Kudus, kuasa yang besar itu, yang akan menolong kita, yang berkuasa, dia akan dijamah dan dia akan apa? Insaf, bertobat dari jalan-jalannya yang berdosa dan berbalik ke jalan yang benar. Tuhan tolong Sumbawa ini orang-orang yang biar insaf. Sumbawa ini biar bertobat. Siapa yang memberikan pertobatan? Yaitu kuasa Tuhan. Melewati kehidupan anak-anak. Kalau anak-anaknya yang perlu kuasa disebar dari Labuan sampai ke mana? Labuan Badas semua sampai ke timur sana disebar. Ada kuasa yang bekerja. Amin. Kita melihat masih 2. Menyelesaikan pekerjaan. Nah, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelesaikan apa? Pekerjaannya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Tuhan Yesus naik ke surga, yang menyelesaikan siapa? Murid-muridnya. Amin. Murid-muridnya tidak ada, yang menyelesaikan siapa? Kita. Yang keras tadi siapa? Ya. Ayo ikut sedikit, saya yang meneruskan. Amin. Kita yang meneruskan pekerjaan Tuhan. Tujuan kuasa Tuhan, Roh Kudus itu diberikan supaya kita melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Amin. Saya senang. Makananku ialah apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan pekerjaannya. Selanjutnya apa? Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin. Tujuan akhir kita. Setelah kita menyelesaikan mandat kita di bumi ini, kita akan memerintah bersama Dia. Amin. Bukan memerintah di bumi. Sementara ini dipercaya, usaha itu sementara. Namun kita akan memerintah bersama Tuhan. Amin. Selesaikan dulu pekerjaannya. Kita selesaikan bersama-sama. Amin. Saya nggak bisa pergi, mobil saya yang bisa pergi. Terus apa? Kalau saya nggak bisa pergi, ini uang saya yang pergi. Amin. Boleh nggak? Boleh, ya kan? Ya. Saya percaya kalau kita bersama-sama menyelesaikan ini, memang semua nggak bisa pergi beritakan. Ya, tapi kendaraan yang bisa pergi, terus uang yang bisa pergi, terus apa lagi yang bisa pergi? Doanya menyertai hamba-hamba Tuhan yang menginjil. Amin. Doa ibu-ibu, doa pasukan doa. Doamu sangat mempengaruhi kegerakan di kota ini. Lawatan Tuhan. Kalau saya melihat kegerakan Tuhan, pertama kali ada kuasa bekerja. Ketika ada doa. Amin. Ketika ada doa,
kegerakan dimulai. Baptisan Roh Kudus dimulai dari mana? Ada doa orang benar. Ada menara doa. Dimulai dari sana. Roh Kudus tercurah. Saya ditelepon sama teman saya. Sekarang sudah di Jawa. Dia dulu ikut menara doa. Tahun berapa menara doa itu? Di Loteng Atas. Loteng Atas itu maksudnya di Busana Indah 2. Sekarang jadi rumah walet. Ya, menara doa gitu. Itu sangat pengaruh. Dan teman saya ini pernah tinggal di sini. Dia lakukan di daerahnya sekarang. Saya mau seperti di Sumbawa dulu. Kita 24 jam sampai ngantuk-ngantuk. Dia gilirannya jam 1 malam sampai jam 2. Ya, jam 1 sampai jam 2. Lanjut sampai pagi. Tapi tidur jam 4. Ya, seperti itu. Itu sangat pengaruh, saudara. Doa saudara dari tempat saudara, dari rumah saudara mempengaruhi atmosfer itu. Ada kuasa. Amin. Yang pertama, kita menyelesaikan pekerjaannya. Ya, tujuan akhir hidup kita bukan di bumi ini. Tapi, klik lagi, ayatnya ada enggak kira-kira ini? Nah, ini baru muncul. Ya, memerintah bersama dia. Ingat, bukan di bumi ini sementara. Tapi kita akan memerintah bersama Kristus. Ini lagu jadul katanya. Nanti kita nyanyi bersama. Minta sama Misaki. Makananku ialah melakukan pekerjaannya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai dapat uang? Ya, sampai ku dapatkan apa? Mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin. Ini tujuan kita. Ayo kita baca bersama-sama. Ada dasarnya. Ya, 2, 3. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patung, dan yang tidak juga pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Amin. Terima mahkota, gak gundul saudara ya, tapi terima mahkota dan memerintah. Yesus raja, Yesus presiden, kita jadi gubernur. Ya, kita jadi bupati. Amin. Ya, masih ada lagi ayat. Nah, ada satu lagi. Ya, hampir sama. Ya, 2, 3. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduskanlah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin. Ya, tujuan kuasa Allah menyelesaikan pekerjaan. Amin. Dan memerintah bersama Kristus. Haleluya. Amin, saudara. Siap memerintah bersama Kristus? Mari kita berdiri. Ya, siapkan saudara jadi bupati. Ya, siapkan saudara jadi apa? Gubernur, menteri-menteri, dan kita akan memerintah bersama Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pilihan kami bukan kekuasaan dunia.
Pilihan kami bukan yang ada di dunia ini. Namun pilihan kami adalah menyatakan kuasa dan kebenaran. Mulai hari ini Tuhan, otoritas ilahi, exousia, dan dunamis sudah diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari yang muda sampai yang tertua, yang senior tua, ada kuasa Allah yang bekerja. Mengalahkan dunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Otoritas ilahi ada padamu. Tanganmu menumpangkan tangan atas orang sakit, dia sembuh. Engkau mengusir setan, mengalahkan yang jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalahkan perzinahan, mengalahkan tipu daya iblis, mengalahkan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, beritakan kabar baik itu, nyatakan kuasa Allah itu. Otoritas ada padamu di mana engkau ditempatkan. Kuasa Yesus, kasih Yesus dinyatakan. Pergi, bersaksilah. Kesaksianmu akan didengar banyak orang dan memberkati banyak. Dan mereka akan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukur bagimu, Karabasano. Mari kita sama-sama sembah. Ripa Karabasano, Ripa Karabasano, Ripa Karabasano, Ripa Karabasano, Ripa Sikarapata grafri paralamu, Vibra Karabasano ripralamu, Karabasanamu, Vipikralabasanamu, Vibra Karabasanamu, Ikralabasakri praparamu. Syukur bagimu, kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Dipikir abasanamu, karabasano, karamadanamu. Abasik dapat. Terima kasih lawatanmu, hebat kuasa firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau terus ingatkan kami bahwa segala kuasa, wibawa, otoritas-Mu Engkau sudah berikan pada kami. Tidak ada alasan untuk kami takut menghadapi tantangan zaman, kuasa apapun, karena Roh-Mu di dalam kami lebih besar, lebih berkuasa, lebih dahsyat daripada roh apapun yang menakut-nakuti kami. Kami bersyukur firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Pakai kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kuasa-Mu Engkau sudah berikan pada kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan-Mu, kesehatannya, keluarga, pelayanan, dan semua visi misi yang Tuhan taruh atas pundaknya. Terus Engkau lakukan, Engkau pakai dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk nama-Mu dimuliakan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami sama-sama berdoa juga buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami aman beribadah, baik kami di kota Sumbawa maupun kota-kota lain di bangsa ini,
Karena semua campur tangan Tuhan. Karena Roh Kudus sedang ambil alih atas bangsa ini. Lewat pemimpin kami, Bapak Presiden kami. Otoritas Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh bebas beribadah dengan secara leluasa di bangsa ini. Terima kasih, kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan lewat pemimpin kami. Hanya Tuhan yang membalaskannya. Hikmat-Mu terus mengalir. Sehingga presiden kami dan seluruh jajaran yang ada. Dari pusat sampai daerah yang ada. Boleh mereka melakukan, menjalankan tugas-tugas yang dari Tuhan. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Lewat pimpinan mereka Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur semuanya. Menjelang tahun pemilu atau pemilihan presiden 2024. Semua kami serahkan tangan Tuhan. Kami tetap yakin Tuhan. Siapapun nanti yang menang menjadi presiden bangsa kami. Biar semua kami berkata, semua itu dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur semuanya. Kami percaya keamanan Tuhan jamin. Karena Indonesia, mata Tuhan sungguh sayang buat bangsa ini. Terima kasih buat kota kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami memberi persembahan. Biarlah persembahan dan persembahan diakonia. Semuanya, apa yang kami lakukan. Biar semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Rock News Minggu. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara diadakan jam 8 pagi. Sebuah doa diadakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangkabaja depan Alfamart. Jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama kami dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari kita bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menenangkan jiwa. Doa puasa setiap hari Sabtu di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangkabaja depan Alfamart, jam 5:30. Ibadah Rohani diadakan setiap hari Minggu, bertempat di Aula Tunas Daud jam 11. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami @Rock Sumbawa dan ikuti kami di sosial media Instagram @GBI Rock Sumbawa dan Facebook @Rock Sumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Awan mendung lalu hujan. Dengarkan lagu, tenangkan hati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pengumuman tambahan untuk minggu kedua bulan Mei 2023 adalah ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 8 sampai jam 9.45 WITA, bertempat di Aula Hotel Tambora atau di sini ya. Itu saja pengumuman tambahan untuk minggu ini. Terima kasih sudah beribadah bersama GBI Rock Sumbawa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa
ada mujizat-mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu. Kuasa Tuhan yang besar dan ajaib ada di dalam hidupmu. Nubuatan Tuhan yang pernah kau dengar. Firman Tuhan yang pernah datang padamu. Hari-hari ini akan digenapi dalam nama Yesus Kristus. Bahkan janji-janjinya yang pernah kau terima. Hari-hari ini, tahun-tahun ini akan digenapi dalam hidupmu. Dalam hidup keluargamu. Bakulmu akan diberkati. Ladangmu diberkati. Buah kandunganmu diberkati. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Berkat itu sudah diterima oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Israel, hari ini terimalah berkat itu. Dan berkat ini diberikan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertaimu mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.